Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman pengawas PAI di seluruh Nusantara. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi cara menggunakan aplikasi Sitka, di mana aplikasi ini saya perbaharui, saya update sedemikian rupa supaya pemakaiannya lebih enak, lebih simpel, dan lebih praktis. Bagi teman-teman yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah pesan dan sudah saya kirim via WA, maka nanti akan saya kirim kembali aplikasi ini melalui WA Bapak Ibu yang sudah tertera di informasi pesan aplikasi itu. Bapak Ibu, yang pertama, tampilan ini adalah terdiri dari dashboard dan menu. Dashboard ini menampilkan total guru binaan, kemudian yang sudah direncanakan berapa guru, yang sudah dipantau berapa guru, yang sudah dinilai berapa guru, yang sudah dibina berapa guru, yang sudah dievaluasi berapa guru. Maka di sini ada dashboard monitoringnya. Jadi kita akan ketahuan berapa yang sudah direncanakan dan sudah dipantau maupun dinilai, dibina, dan dievaluasi. Berikutnya di profil pengawas seperti biasa, ini menunya ya, nama pengawas, NIP, kemudian nama ketua Pokjawas Kabupaten Kota dan NIP, lalu guru binaan. Nah, di guru binaan ini Bapak Ibu, ini sengaja saya buat menunya bisa dihapus. Siapa tahu guru binaan itu sudah pensiun atau mungkin mutasi ke sekolah lain karena kekurangan jam dan lain sebagainya. Jadi ini saya lengkapi dengan aksi hapus. Kemudian ini juga aksi edit di sini nih Bapak Ibu. Kemudian untuk menambah guru cukup klik ditambah di sini, kemudian nama gurunya siapa, nama sekolahnya apa, statusnya ini negeri dan swasta tinggal dipilih. Kemudian status akreditasi A, B, C, TT atau BT tinggal dipilih. Jadi tidak perlu ngetik lagi. Ini update aplikasi terbarunya. Kemudian sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 bahwa tugas kepengawasan terdiri dari 3M dan 3P, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, kemudian 3P-nya pemantauan, penilaian, pembinaan. Ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Maka untuk pemantauan, penilaian, pembinaan 3P ini di bawah pelaksanaan ini. Kemudian di dalam merencanakan, ini sebelum melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan kan diawali dengan merencanakan nih. Nah, di merencanakan ini Bapak Ibu bisa di sini dipilih gurunya siapa yang mau dipantau, gitu kan. Tetapi lebih praktis lagi kalau Bapak Ibu langsung di sampingnya ini kan ada nama guru, nama sekolah, kemudian tanggal kunjungan kosong karena belum direncanakan, fokus pengawasannya apakah akademik atau manajerial. Kemudian sudah atau belum, sudah ini berarti sudah direncanakan, kalau belum berarti belum direncanakan. Ini misalnya mau kita rencanakan kapan ini, kita klik saja di sini. Tanggal kunjungannya berapa ini kira-kira? Misalnya ini di bulan Juli, kira-kira di tanggal 28 misalnya. Kemudian fokusnya apa nih, akademik atau manajerial ini? Misalnya akademik, silahkan klik simpan. Maka di sini sudah, maksudnya sudah direncanakan. Kemudian kalau sudah direncanakan, maka selanjutnya kita melakukan pemantauan. Silahkan klik menu pemantauan ini. Nah, di menu pemantauan ini ini berarti sudah dipantau. Kalau belum berarti belum dipantau. Nah, untuk melakukan pemantauan sama klik di sini boleh, tetapi lebih gampangnya lagi langsung di samping nama guru ini. Misalnya tadi direncanakan tanggal 28. Maka di sini sesuaikan dengan yang perencananya tanggal 28. Pemantauannya akademik. Kemudian instrumennya akan muncul. Nah, di instrumen ini apakah lengkap atau tidak, Bapak Ibu tinggal centang-centang saja. Kemudian di hasil kegiatannya ini nanti hasil observasinya apa? Ini kalau saya jelaskan satu-satu nanti kan agak kepanjangan, waktunya nggak cukup.
maka nanti saya rangkum dalam laporan. Jadi apa yang sudah kita tulis di sini nanti ada di laporan ini. Kemudian misalnya di sini kegiatan pendahuluannya ini kan nanti untuk dasar pembinaan nih, misalnya guru pada saat mengajar sudah membukanya dengan salam, mengawali dengan doa, dan melakukan absersi secara singkat. Kemudian kegiatan intinya, materi dan metode sudah sesuai dengan perencanaan yang direncanakan, maksudnya sesuai dengan modul ajar. Kemudian kegiatan penutup, nah kegiatan penutup misalnya guru sudah menyampaikan kesimpulan di akhir pembelajaran tentang materi yang disampaikan hari ini, namun belum melakukan refleksi. Maka nanti di pembinaan nanti kita fokusnya di refleksi ini. Kemudian lanjut di penilaian. Nah, di penilaian ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, untuk yang bisa dicetak ini adalah di penilaian nanti dengan di laporan evaluasi setelah rencana tindak lanjutnya diisi. Di penilaian ini Bapak Ibu, ketika kita misalnya lihat di sini, nah, ini tidak perlu diekspor. Kalau diekspor nanti terpotong karena ekspor ini kan untuk seluruh guru binaan. Maka cukup dicetak ini. Jadi khusus penilaian dan evaluasi nanti yang bisa dicetak ya Bapak Ibu. Ini jangan diekspor tapi dicetak A4. Ketika dicetak maka nanti di previewnya ini akan muncul. Kemudian di sini kan disuruh pilih printer ini. Printer yang sudah tersedia di laptop Bapak Ibu, tapi tidak perlu di print dulu karena nanti mau kita gabungkan jadi satu, cukup simpan PDF. Sudah itu nanti disimpan, tentu simpan dikasih nama nanti. Nah, di sini hasil dari penilaian kompetensi tadi sudah sesuai nih. Ini sistem informasi manajemen kepengawasan, Permen 4RB dan bla 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 segala macam. Nanti di sini akan muncul nilainya ini. Nah, kemudian kalau sudah diklik simpan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita lanjut di rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut ini bisa dipilih di sini tapi juga bisa dilihat di sini. Nah, di sini ini Bapak Ibu kita bisa menambahkan di sini nanti. Ini kan sudah kita isi maka nanti kita cetak di sini. Nah, ketika kita cetak sama saja nanti diisi ini. Nah, rencana tindak lanjut ini wordnya optimalisasi teknik refleksi di akhir pembelajaran. Why-nya karena kegiatan refleksi sering kita lewati bla 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 dan seterusnya. Ini nanti juga akan saya sampaikan di deskripsi pada video ini, nanti Bapak Ibu silahkan lihat. Who-nya siapa ini? Ya guru dengan pengawas. When, kapan? Ya silahkan. Apa pembelajaran berikutnya? Apa kapan? Sesuai dengan hasil pembinaan, hasil konsultasi tadi. Kemudian where-nya mana? Oh ya tentu di sekolah, di tempat guru mengajar. Caranya bagaimana? Caranya guru akan mencoba menerapkan teknik 3, 2, 1. Nah, 3, 2, 1 itu apa? Nanti kita jelaskan di pembinaan. Ini untuk RTL, dan RTL ini tidak perlu dicetak sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang perlu dicetak nanti adalah di laporan evaluasi ini. Di laporan evaluasi ini nanti akan lengkap. Ini kita pilih guru, kemudian tampilkan laporan. Nah, di sini akan muncul hasil pemantauan tadi, RPP tersedia dan tidak ada di sini. Jadi sudah terangkum di sini Bapak Ibu. Jadi di pemantauan tidak perlu dicetak. Kemudian observasi akademik di pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam dan seterusnya dan seterusnya. Ini silahkan nanti redaksinya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Jadi sekali lagi di pemantauan ini tidak perlu dicetak. Nanti akan muncul dalam laporan evaluasi. Kemudian nih pembinaan jenisnya consulting sesuai yang kita pilih. Catatan dari konsultasi ini apa? Oh, topik konsultasi optimalisasi teknik refleksi di akhir pembelajaran di kelas. 1. Masalah atau tantangan yang dihadapi guru berdasarkan hasil supervisi kelas sebelumnya dan penyampaian dari ini guru yang bersangkutan. Ditemukan beberapa tantangan dalam sesi penutup pembelajaran, yaitu
Kegiatan refleksi seringkali terlewatkan karena manajemen waktu dan kurang tepat atau terlalu fokus pada penyampaian materi. Refleksi masih searah, di mana guru hanya bertanya apakah sudah paham, dan siswa serentak menjawab paham. Nah, ini didapat pada saat kita observasi, Bapak Ibu, tanpa mendalami sejauh mana pemahaman bermakna atau meaningful learning. Kemudian siswa cenderung pasif atau malu-malu ketika diminta menyampaikan kesan pembelajaran. Maka solusi dari hasil pembinaan tadi, konsulting tadi, solusinya apa? Solusinya kita sampaikan ini. Solusi yang disepakati dalam diskusi ini satu, teknik 3, 2, 1 atau tertulis atau lesan. Siswa diminta menuliskan atau menyampaikan 3 hal baru yang dipelajari hari ini, 2 hal yang menarik, 1 pertanyaan yang masih mengganjal. Ini namanya teknik 3, 2, 1. Kemudian solusi yang kedua, teknik refleksi emosional dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti akan saya sampaikan di deskripsi. Terus RTL, nah yang tadi RTL tidak perlu dicetak tadi karena RTL-nya juga sudah muncul di laporan evaluasi ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu mencetak satu-satu, nanti semuanya akan terangkum di laporan evaluasi ini. Demikian, mudah-mudahan ini membantu, dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah pesan aplikasi ini kemudian masih mendapatkan aplikasi yang lama, maka nanti akan saya kirim melalui WhatsApp, dan ini sudah ada beberapa yang sudah kita kirim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.